Jadi saya bisa tahu di sini mana anak yang pemahamannya baik, ada pemahaman yang sedang, ada juga yang pemahamannya cukup atau kurang. Selanjutnya saya mengadakan pemetaan tentang bakat dan minat anak. Ada yang bakatnya mungkin dalam bidang olahraga, seni atau mungkin prakarya. Nah itu kita kelompok-kelompokkan. Dan yang terakhir yaitu pemetaan tentang profil belajar. Anak-anak saya berikan satu macam link yang mereka harus isi. Nanti di akhir link itu ada beberapa pertanyaan harus diisi. Akan otomatis ada angka yang diperoleh yang berupa persentase, misalnya di auditori, visual maupun kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astagina Widiana dan saat ini bertugas di SDN 3 Pancor. Dan tugas saya yaitu di kelas 6, yaitu 6A. Nah, kita lanjut sekarang yaitu tentang gerhana matahari dan gerhana bulan. Praktik pembelajaran diferensiasi, kita tahu bahwa pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang berdasarkan kepada pengambilan keputusan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Hasil tadi dari video yang kalian amati, nah di sini ada tugas kalian. Kalau yang audiovisual nanti akan membuat video tentang bagaimana membuat alat peraga. Sebelum saya melakukan pembelajaran diferensiasi, pertama yang harus kita lakukan adalah pemetaan dulu. Jadi pemetaan yang pertama yaitu kesiapan belajar anak. Kesiapan belajar anak, kemudian yang kedua tentang pemetaan minat dan bakat, kemudian yang ketiga nanti pemetaan tentang gaya belajar anak. Yang pertama ini tentang kesiapan belajar. Saya mengadakan wawancara juga. Jadi saya bisa tahu di sini mana anak yang pemahamannya baik, ada pemahaman yang sedang, ada juga yang pemahamannya cukup atau kurang. Nah, selanjutnya saya mengadakan pemetaan tentang bakat dan minat anak. Di sini banyak sekali di kelas saya, ada yang bakatnya mungkin dalam bidang olahraga, seni atau mungkin prakarya. Kemudian juga ada yang di bidang sains, IPA. Nah itu kita kelompok-kelompokkan. Dan yang terakhir yaitu pemetaan tentang profil belajar. Anak-anak saya berikan satu macam link yang mereka harus isi. Nanti di akhir link itu ada beberapa pertanyaan harus diisi. Akan otomatis ada angka yang diperoleh yang berupa persentase, misalnya yang angkanya paling tinggi yang saya ambil, misalnya di auditori, visual maupun kinestetik. Seolah-olah ya matahari itu bergerak, padahal siapa yang bergerak? Bumi. Sehingga bulan menjadi gelap dan ini menuju ke bulan tertutupi sebagian oleh bumi. Sebab itu bulan menjadi gelap gulita hanya sebagian. Yang auditori dan audiovisual. Nah sekarang kita akan merasakan kenyamanan dulu. Sekarang semua pejamkan matanya. Pembelajaran emosional ini
sangat mendukung juga dan sangat penting bagi anak-anak, terutama saya ingin mengetahui kondisi emosionalnya pada saat pra pembelajaran maupun pada saat proses pembelajaran, di mana anak-anak ini ya saya sangat mengontrol sekali emosinya ya. Contoh konkret pada saat mereka datang pada awal pembelajaran, saya harus menyiapkan kondisi anak-anak itu dalam keadaan senang, gembira, nyaman. Itu emosionalnya dulu, dengan mengadakan interaksi-interaksi, pertanyaan-pertanyaan, ataupun juga tentang menanyakan keadaannya. Ya, di sini antara guru dan murid seperti anak dengan ibu. Itu yang saya kondisikan dulu. Baru pada akhirnya masuk ke pembelajaran. Saya banyak tentang ice breaking, karena ini sangat perlu sekali. Ice breaking ini bisa juga untuk melatih konsentrasi, kemudian biar menyegarkan suasana, anak yang tadinya kurang semangat menjadi semangat. Setelah saya menerapkan pembelajaran emosional dalam hal ice breaking ini, bukan saja tentang ice breaking, sebenarnya ada juga tentang ini, anak-anak saya suruh stop belajar, mengambil napas, kemudian mengeluarkan napas. Nah itu perlu sekali untuk bagaimana kematangan emosionalnya pada saat pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Anissa Aurelia Irsyad. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gerhana bulan. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalangnya cahaya matahari yang menuju ke bulan oleh bumi. Peristiwa ini mengakibatkan bulan menjadi gelap karena tidak ada cahaya matahari yang terpantul. Inilah solusi. Ternyata pembelajaran di presensi luar biasa dampaknya, karena dalam satu pembelajaran itu banyak beragam metode, media, jadi kebutuhan anak ini terpenuhi. Misal contoh untuk anak yang suka membuat komik, di sini tersalurkan karena minatnya di sana. Kemudian anak yang audiovisual tadi sudah mereka peragakan bagaimana membuat video dan membuat alat peraga. Kemudian yang auditori tadi merekam suaranya seperti layaknya DJ ataupun penyiar radio, dan mereka sangat antusias karena didasarkan kepada minat dan bakat mereka. Demikian hasil pembelajaran diferensiasi, dan saya sangat mengharap bukan saja saya yang menjalankan proses pembelajaran diferensiasi, tapi mari kita semua para guru untuk lebih kreatif lagi mengajarkan anak-anak sesuai dengan pemikiran oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu anak-anak ini belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita tidak selalu tetap monoton menggunakan misalnya hanya satu media, yaitu hanya membaca buku, tapi ada anak-anak yang lupa kita penuhi kebutuhannya, misalnya yang audiovisual dan kinestetik. Jadi lebih kreatif lagi kita harapkan kepada semua para guru se-Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.